orang per orang, Ibu Bapak, bahwa sebenarnya kita ini eh, pelayanan kontekstual. Kontekstual artinya dimanapun kita berada, kita ini dapat menjadi garam dan terang. Nah, dalam konteks tema malam hari ini, kita bicara tentang model bisnis uh, dalam kaitannya dengan pertanian organik. Apa hubungannya dengan pelayanan, Ibu Bapak? Bahwa kita dimanapun juga dapat menjadi berkat, ya, jadi berkat. Jadi nanti teman-teman kalau mau diskusi nanti yang lebih bersifat hal-hal yang sangat khusus, ya, nanti bisa di luar materi yang saya bawakan itu. Saya akan menyampaikan dari konteks murni bisnis, ya, supaya memahami konteks yang secara utuh. Apakah bisa dilihat ini sebentar? Jadi eh, kalau konteks bisnis itu sekali lagi teman-teman, saya tidak bermaksud untuk mengajarkan bisnis seperti apa namanya Rasul Paulus. Dia membuat kemah, ya kalau sekarang ditafsirkan sebagai apa ya, properti atau sebagai developer atau sebagai kontraktor atau sebagai, kalau kalau waktu itu kan namanya tent maker, ya, tent maker, pembuat tenda. Tujuan Rasul Paulus jelas bahwa dia mencari dana dari bisnis supaya dapat menopang pelayanannya, tidak menjadi beban bagi siapapun juga. Walaupun dalam fakta Rasul Paulus juga mendapat topangan dana dari beberapa rekan sekerja dan juga dari jemaat di Filipi diantaranya. Oleh karena itu, teman-teman, sekali lagi bahwa Rasul Paulus berbisnis, tujuannya sekali lagi adalah untuk melengkapi, mencukupkan hidup dan pelayanannya untuk tetap terus dapat memberitakan kabar baik. Ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa tujuan konteks yang kita diskusikan adalah untuk bagaimana dalam konteks tertentu, apalagi dalam bidang misi, yang notabene bisa bersifat individual, bisa bersifat tim. Kalau Rasul Paulus sifatnya tim, ya. Kita di Kingdom sebenarnya juga bersifatnya tim, ya. Karena ini adalah lembaga, ya, Kingdom Family Indonesia. Sekali lagi bahwa dalam konteks Rasul Paulus membuat tenda, itu karena memang dia bekerja dengan tangannya supaya, sekali lagi saya ulang lagi, untuk mencukupkan kebutuhan hidup dan pelayanannya melalui usahanya. Beda dengan mungkin dalam konteks perjanjian lama, ya, dalam konteks imamat, konteks bait Allah, konteks ritual-ritual keagamaan Yahudi, itu memang ada ritual atau yang namanya persembahan. Baik persembahan-persembahan khusus, persembahan-persembahan korban, dan bahkan yang menjadi sesuatu yang menjadi pro dan kontra sekarang ini adalah persembahan persepuluhan. Nah, itu dalam konteks dengan bait Allah atau dengan ibadah-ibadah ritual konteks zaman eh, zaman perjanjian lama, ya.
Namun dalam konteks perjanjian baru, Rasul Paulus sungguh-sungguh, apakah dia dari keturunan Lewi? Saya pikir tidak ya. Rasul Paulus kalau kita lihat memang dari maskap Farisi, maskap yang sangat fanatik tentang keyakinan Yahudinya, keyakinan Yudaismenya, sehingga dia begitu sebelum dia ditangkap Yesus menjadi alatnya adalah menjadi, ya boleh dikatakan semacam radikalisme yang mengarah kepada terorisme. Namun ketika Tuhan tangkap Rasul Paulus, dan Rasul Paulus ini menjadi alatnya yang luar biasa. Nah, ini adalah dunia misi sama kata tanda petik dalam konteks imamat atau ritual-ritual agamawi, sumber keuangannya beda pasti ya. Jadi saya tidak membicarakan dalam konteks untuk yang di dalam bait Allah atau dalam konteks gereja, namun saya akan melihat dari sisi misi keluar ya, misi yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan timnya. Rasul Paulus dan timnya itu dia bekerja di luar, tanda petik ya, memang waktu itu memang ada satu gerakan untuk pekabaran kabar tentang Kristus yang menjadi sentral berita, dan akhirnya menimbulkan jemaat-jemaat yang baru atau komunitas-komunitas yang baru. Boleh dikata zamannya kisah Rasul, zaman Rasul Paulus ini baru dimulai pembentukan komunitas-komunitas atau disebut dengan jemaat ya. Nah, jemaat ini notabene jemaat orang-orang percaya ini, kumpulan orang-orang percaya akhirnya mengkristal dalam proses pertumbuhannya, berorganisasi, ada tata aturan, sistem, dan notabene sampai menjadi gereja ya. Gereja dalam pengertian tidak sekedar dia kumpulan orang-orang percaya, namun juga organisasi yang ada satu sistem, ada ritual-ritual, ada sesuatu gedungnya, dan ada manajemennya. Nah, sementara ada yang dimaksudkan ketika Rasul Paulus dan timnya, termasuk Timotius ya, dia Epaphroditus dan lain-lain, banyak timnya Rasul Paulus, dia bergerak dengan boleh dikata menggalang pendanaan itu dari membuat skema. Sekali lagi, bukan berarti salah kita menerima dukungan dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang rela mengambil bagian dari kekayaannya untuk mendukung Rasul Paulus. Tapi intinya Rasul Paulus tidak mau menjadi beban bagi siapapun dan tidak mau menjadi sandungan ya. Nah, sekarang kita masuk dalam judul ini ya. Ini adalah model bisnis berbasis pertanian organik. Oke. Nah, sebagai pengantar, Ibu Bapak, banyak model bisnis ya. Bisnis yang mungkin multi level marketing lah, atau namanya investasi lah. Banyak ya, namun kali ini kita akan membahas dengan model bisnis kanvas. Itu di YouTube ada banyak ya. Saya tertarik dengan konteks kanvas ini karena satu pola yang sistematis, di mana teman-teman yang kepingin memulai usaha, yang bisa menghasilkan profit, itu ada pola yang bagus menurut saya ya. Jadi sekali lagi bahwa model bisnis banyak. Ada multi level marketing, ada direct selling, ada yang namanya macam-macam lah. Tapi sekali lagi bahwa malam hari ini saya sampaikan dengan satu model bisnis, model kanvas. Nah,
Pertama-tama, saudara-saudara, uh, ya. Nah, jadi di dalam bisnis kanvas ini itu ada 9 box, 9 prinsip yang perlu kita bahas bersama-sama. Seperti pertanyaan waktu 2 minggu yang lalu, Pak, bisnis apapun, kita di pertanian atau apapun, itu seringkali kalah dengan orang yang menjual atau tengkulak, atau kalah dengan maka dan disebut satu etnis tertentu, dia lebih jago dalam mencari peluang bisnis, sehingga pertanyaan itu mengarah kepada apakah yang sebaiknya dilakukan agar proses produksi sampai proses pemasaran itu lancar. Nah, nanti kita akan bersama-sama bahas. Langkah pertama kita lihat, coba nanti kita diskusi ya. Oke. Langkah pertama dalam bisnis ini, nah, dalam konteks bisnis ini yang konsep segmen pertama dari model kanvas, ini perhatikan customer segment. Artinya, kalau kita berbisnis, itu untuk utamakan kebutuhan customer atau pasar. Halo, Bu Anita ini ikut ya. Kita bicara karena beliau juga businessman, businesswoman, sehingga apa namanya, nanti kita bisa mendiskusi ya dalam konteks sekali lagi bahwa kembali ke latar belakangnya, selain Rasul Paulus tujuannya untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya dan timnya dalam rangka pelayanan, ini adalah sungguh-sungguh apa namanya, dalam konteks kekinian ada satu pola, yaitu adalah pola bisnis kanvas. Kanvas ini ada 9 bagian yang perlu kita pahami. Pertama, customer segment. Segmentasinya kepada customer dulu, atau apa yang dibutuhkan oleh konsumen, atau segmennya adalah customer. Jadi kalau customer itu membutuhkan misalkan contohnya customer itu butuhnya gula pasir, sementara kita menjualnya kopi, nah itu nggak masuk. Jadi adalah langkah pertama, apa yang dibutuhkan oleh customer. Nah ini tentu saja kalau dalam konteks bisnis kita harus mengerti kebutuhan lapangan ya, kebutuhan pasar atau kebutuhan segmen yang akan kita pilih. Jadi persoalan utama adalah kita memikirkan apa yang dibutuhkan oleh customer. Nanti teman-teman kita diskusi ya. Dengan kita melihat kebutuhan customer, maka itu kita akan membantu memberi solusinya apa yang dibutuhkan customer. Ya, misal ini ya, kebetulan dalam konteks pertanian di kami, kami ini lebih fokus kepada jual jasa dan barang ya, jasa dulu baru barang, yang berfokus kepada anak-anak ya, anak-anak TK, playgroup, usia dini, playgroup, TK sampai SD. Ini salah satu contohnya yang kami lakukan ya, bahwa apa yang paling dibutuhkan anak-anak playgroup, usia dini, playgroup, TK, dan SD. Nah, kita bisa menjawab enggak dalam konteks ini? Apa yang paling dibutuhkan? Nah, yang dibutuhkan sebenarnya adalah, kita lihat, anak-anak usia dini, TK, SD, itu masih kategorinya adalah usia bermain. Ya, kita lihat, usia bermain ya.
Nah, apakah kita bisa menjawab usia bermain ini? Lihat ya. Nah, ini kami menawarkan satu konsep pertanian bermain sambil belajar. Ini konsepnya dulu. Jadi anak-anak itu eh, masanya itu kita jawab. Ya ini dulu ya. Jadi ini dalam konteks menjawab kebutuhan anak-anak kecil yang baru belajar secara formal di SD. Namun kita lihat sebenarnya anak-anak itu usianya itu kalau dalam teori pendidikan, kebetulan saya memang S1 saya guru ya, dari keguruan, jadi tahu bahwa masa anak-anak itu masa-masa bermain. Jadi kalau anak-anak kita ajarkan prinsip-prinsip matematika yang rumit, biologi yang rumit, filsafat apalagi, itu tidak masuk. Itu tidak menjawab kebutuhan. Nah ini oleh karena itu, saya menjawab segmen pasar tentang kebutuhan anak-anak playgroup usia dini dan TK maupun SD. Nah, metodenya adalah bermain sambil belajar ya. Kita lihat ini contoh, puji Tuhan kami selama tahun kemarin itu kurang lebih aduh tiada gerak. Siapa gerangan? Pelangi ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Ciptaan Allah ya. Jadi teman-teman, bisnis yang saya prioritaskan tahun kemarin adalah memang jual jasa untuk edukasi kepada anak-anak kecil. Dan puji Tuhan, kalau secara hitungan angka kurang lebih 400-an anak-anak ya dibawa ke kebun. Tentu prosesnya adalah kita network, kita kontak kepala sekolahnya atau key person sehingga bisa terjadi kerjasama dengan mereka. Ya, apa untungnya kita dalam bisnis ini? Jadi mereka itu kita bekali dengan bermain sambil tadi ya kita main gitar, mereka menyanyi, ada yang joget-joget. Nah, kemudian kita juga ajarin seperti ini. Kita ajarin berkebun ya, dia ngolah media tanam, itu dia bermain sebenarnya. Bermain bagaimana membuat media tanaman tapi nggak ada beban. Mereka semua praktek membuat media tanam satu satu satu, ayo anak-anak satu 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 tanah yang baik, tanah gembur, sekam, lalu pupuk kandang, dicampur, lalu dimasukkan di polybag begini. Nah, teman-teman, seingat saya, memang di istri ya catatannya, itu satu anak ini misalkan satu anak dikenakan 15.000. Nanti mereka setelah latihan, mereka membawa pulang itu apa namanya, satu polybag dan tanaman yang ditanam anak-anak itu sendiri. Waktu itu kita bayang berhasil ya, ditanam, dibawa pulang. Kurang lebih modalnya itu 10.000 lah, kurang lebih. Jadi kan kita untung 5.000 rupiah. Nah kalau 5.000 rupiah kali 400 lumayan. Nah ini dalam pengertian teman-teman, fokus kepada pendidikan anak. Ini contoh ya. Teman-teman nanti apa yang mau dijual, sekali lagi menjawab segmentasi pasar itu yang paling paling menjawab bagus. Tapi kalau tidak menjawab, kita perlu promosi, menjelaskan manfaat, kita punya produk, manfaatnya apa sih? Dulu saya ketika 15 tahun yang lalu kurang lebih menjelaskan untuk training hidroponik. Hidroponik apa sih? Apa manfaat apa dan mengapa? Bagaimana, di mana manfaat yang lain untuk bisa menghijaukan ruangan, juga bisa untuk rekreasi, pertanian bersih, tidak bergantung kepada musim. Banyak hal ya, manfaatnya itu diungkapkan. Itu 15 tahun yang lalu.
Jadi teman-teman kalau ibu bapak tidak menjawab langsung kebutuhan masyarakat atau kebutuhan segmentasi pasar, maka kita harus menjelaskan manfaatnya. Namun kalau ini adalah sungguh-sungguh dibutuhkan, maka connect ya, nyambung sehingga mudah ya. Ini adalah contoh kami sudah tahun kemarin tuh kalau nggak salah untuk anak-anak aja itu 400-an anak-anak. Itu ada berapa sekolah TK, ada playgroup, ada usia dini, ada SD juga. Nah, itu segmentasi yang saya prioritaskan untuk anak-anak. Kenapa? Jadi di dalam konteks ini kita menjadi berkat untuk mereka sambil bermain, sambil belajar, tapi didampingi gurunya, didampingi orang tuanya. Nah, di sanalah kita berinteraksi, menjadi berkat ya. Teman-teman, ini adalah konteks bisnis secara kontekstual ya. Ya, gambarnya lalu lanjut. Nah, sekali lagi tadi adalah segmen pasar itu menjadi utama. Jadi jangan sampai, ini saran saya, kita menjawab kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan customer atau calon pelanggan. Jadi kami segmentasinya karena edukasi kepada anak-anak dan kami terus dapat melakukan apa namanya lebih fokus ke bermain sambil belajar ya. Nah, tadi selain segmen customer, langkah kedua namanya value preposition. Apa itu? Jadi sekali lagi tujuannya menjawab kebutuhan customer, menjawab. Kalau kita nggak menjawab, nggak laku. Kasarnya nggak laku. Ada pola, ini pola karena segmentasi anak-anak tadi ya, ini contoh untuk kami ya. Nanti apa yang teman-teman mau bicarakan? Ada pola bermain sembari belajar. Menanam bayam Brasil, campur tanah, pupuk, sekam, anak-anak yang mencampur lalu benih dimasukkan di media tanam, tapi sambil bermain. Nah, dalam konteks value proposition ini, value dari bahan-bahan tersebut, misalnya ada bibit bayam Brasil, mengandung vitamin untuk anak-anak. Kalau anak-anak makan sayur enggak anak-anak? Ya, sayur apa? Sayur ini disebutin. Nah, salah satu sayur namanya dari bayam. Nah, bayam ini bisa mengandung vitamin untuk kesehatan anak-anak, untuk kalian. Nah, anak-anak itu, yang ini segmentasi anak-anak dulu, ini contoh. Anak-anak belajar dengan pengamatan dan gerak atau bermain. Ini contoh lagi ya, dengan gerak dan bermain. Ini saya memang suka bermain sambil kadang-kadang ada yang pinter ngajak gerak, 6 ya. Gagang erat. Nah, tadi adalah ketika kita fokus kepada kebutuhan customer, lalu kita menjawab kebutuhan customer itu akan connect ya, dan bisnis itu pasti akan berjalan ya. Eh, Sekarang kita bicara yang ketiga adalah channel. Channel itu adalah saluran. Saluran bagaimana kita punya produk itu nyambung dengan segmen pasar itu, customer itu karena ada channel. Nah, bagaimana kami menghubungkan dengan channel, dengan customer, bagaimana pesan manfaat sampai kepada customer? Ya, itu manfaatnya apa sih? Kok diajak ke kebun sambil bermain, sambil kadang-kadang ada yang nyiram, ada yang memetik, pakai keranjang-keranjang kecil, terus ada apa namanya lomba cepat-cepatan panen. Nah itu teknisnya. Lalu channelnya kami menggunakan media sosial, pakai TikTok, kalau baru belajar TikTok ya, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Pilih yang paling kena sasaran untuk customer
segmen segmentasinya. Jadi jangan semua dipakai. Ngapain? Jadi kami cukup menggunakan BA Group dengan istri saya itu juga relasinya untuk tingkat kota. Jadi pakai grup itu bisa. Pakai status WA bisa. Nah, kalau kami kadang-kadang pakai WA. Oke ya, jadi ini adalah yang ketiga, customer, lalu kemudian menjawab, namanya preposisi atau value preposisi, lalu yang ketiga adalah channel. Ini kayak kuliah ya. Oke, yang ke jadi channel itu media, ya kasarnya media promo lah, sehingga sehingga mudah dipahami. Nah, dalam konteks pertanian, misalkan kita punya produk cabai. Nah, cabai itu kan dibutuhkan banyak ibu-ibu. Mungkin tidak terlalu susah kalau cuma dalam konteks cabai, mungkin dalam konteks jenis cabainya maupun juga jenis harganya atau juga organik dan non organiknya. Jadi dalam konteks cabai misalkan. Jadi ini hanya contoh, saya fokus ke edukasi pertanian dan dapat dari mana keuntungannya dari bagian yang dibayarkan pendaftaran tiap anak 15.000 misalkan. Lalu bahan-bahan yang kita siapkan tuh habis 10.000. Jadi kita untuk 5.000. Yang penting murah, murah tapi dalam kuantitas yang banyak ya. Oke, lanjut lanjut ya. Keempat sekarang. Teman-teman dalam bisnis itu perlu kita perhatikan yang namanya customer relationship. Artinya apa, teman-teman? Bahwa uh, kalau orang itu beli di kita, misalkan tadi beli apa tadi? Beli bayam ya, atau beli cabai, atau beli apa yang kita punya. Di kami itu orang seringkali ketika saya upload di apa, grup lingkungan, ini nih panen pisang, itu mereka berdatangan sendiri karena tahu bahwa kita organik. Nah ini uniknya organik adalah itu matang di pohon. Itu sangat menarik teman-teman. Selain apa, buah-buahan, kami juga ada sayur, jual jual uh, pepaya, pisang, macam-macam ya. Itu ketika matang saya share aja ke grup sehingga mereka bereaksi dan merespon. Nah, dalam konteks bisnis, teman-teman, kalau orang beli cuma sekali, berarti dia hanya sekali coba-coba. Tapi bagaimana customer itu bisa balik atau menjadi pelanggan, bahkan bisa mereferensikan kepada orang lain. Jadi artinya bahwa bisnis itu bisa menarik banyak customer. Nah, tentu saja ini harus uh, jadi membangun sistem emosi, misalkan ya, bikin customer bisa jadi pelanggan atau iklan jalan dari mulut ke mulut, bangun hubungan intim, emosinya dibangun. Usahakan pas hari besar, misalkan hari ulang tahunnya, ucapan selamat atau kasih buah tangan. Ini untuk membangun good relation with the customer. Jadi penting untuk teman-teman. Jadi setelah tadi dia belanja atau ikut pelatihan atau apa, tapi bagaimana kita lihat yang mana yang potensi, yang punya potensial, yang selain dia mungkin influencer atau mungkin memang dia menikmati kita punya produk, dia akan balik terus. Nah itu perlu kita jaga hubungan itu ya. Kalau hanya satu kali beli, apa untung kita? Ya untung dalam konteks sekali, oh dia hanya iseng-iseng, kan ada orang yang beli sekali ya. Oke, lanjut. Tadi udah bicara customer segmen, lalu dijawab namanya value proposition, lalu untuk menyampaikan pesan itu namanya channel, lalu kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Ya channel, lalu yang keempat adalah customer relationship. Itu bagaimana kita
menjalin kedekatan dengan key person atau orang-orang yang potensial dalam konteks kita punya produk. Oke, lalu berikutnya lagi yang kelima. Pertanyaan bisnis selalu mengatakan bahwa aku untungnya apa sih? Dalam bisnis itu dari mana kita dapat keuntungan? Nah, keuntungan ya ini yang kami contohkan di pertanian kami yang kami dalam konteks pertanian hidroponik itu sudah lama. Tapi pertanian yang konvensional itu baru kurang lebih 2 tahun ya. Karena kami fokus ke edukasi anak-anak usia dini, playgroup TK SD dan berikutnya, maka keuntungan kami dari selisih modal yang kami pakai untuk beli polybag, beli tanah, kami memang sudah sedia. Jadi kami kayak kasarnya itu jadi tukang tukang kebun, tukang jualan sarana pertanian, dari pupuk ada, dari semua yang kami butuhkan di kebun sudah mulai lengkap ya. Nah, maka keuntungannya itu adalah dari modal yang dikeluarkan dengan pendaftaran. Jadi saya ceritakan pendaftaran 15.000 misalkan. Dan habisnya untuk anak-anak bawa pulang, habis latihan itu, bawa pulang mereka pakai polybag, bawa pulang senang banget mereka sampai jalan, sampai nyanyi-nyanyi gitu. Nah itu 10.000, jadi masih untung 5.000. Itu hanya salah satu contoh teman-teman. Intinya kami itu jual barang dan jasa dengan pendekatan usia usia yang apa namanya edukasi usia yang sedini mungkin ya. Nah sekarang setelah kita melihat dari konteks apa tadi konteks revenue, keuntungan kita apa sih? Namanya bisnis kalau nggak untung ya nggak usah bisnis. Makanya boleh apakah salah sejauh kita itu jujur ya teman-teman. Kalau kita apalagi kita dikenal hamba Tuhan ya, ya tokoh masyarakat itu yang dilihat juga integritas. Oke, berikutnya lagi ke-6. Kalau kita perhatikan namanya key resources. Jadi dalam konteks karena ini contoh aja ya, sasaran kami adalah edukasi anak-anak untuk pertanian, untuk menanamkan sedini mungkin cinta tanaman, cinta bertanam, cinta bumi, memelihara bumi, itu kan kejadian 2 ayat 15 ya. Usahakanlah dan peliharalah taman. Jadi kalau kita lihat dari visi kami, mengarah ke sana. Jadi anak-anak itu sedini mungkin ditanamkan cinta bumi, cinta mengolah lahan, cinta bertanam memang tidak mudah. Maka oleh karena itu visi kami salah satunya adalah untuk dari sedini mungkin anak-anak. Itu teman-teman ya. Jadi oleh karena itu apa yang kami perlu siapkan di ini ya. Kami apa yang kami butuhkan di resource sumber-sumber yang kuncinya aja. Satu SDM ya, kami dan istri khususnya menjadi kuncinya, menjadi pengajarnya, juga teman-teman yang punya hati pelayanan yang sama, kita libatkan dalam mengajar. Juga tentu saja yang kita kunci apa namanya key resources, tentu kita punya pengalaman dan punya pengetahuan. Kalau kita tidak punya pengalaman, orang nggak percaya. Maka teman-teman yang mungkin yang mau mengembangkan bentuk kontekstual pelayanan seperti ini, kita harus berani mengambil praktek ya. Memang kalau kami diminta mengajar ini, memang harus ada workshop ya, atau namanya praktek langsung ya. Lalu juga alat-alat, misalkan cangkul, kami ada cangkul kecil, cangkul-cangkulan, alat sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebetulan di samping anak-anak yang tadi 400, kami juga punya anak-anak remaja, pemuda, itu anak dari pondok pesantren, dia cangkulnya gede-gede beda, jadi bentuk alat yang dibutuhkan berbeda. Jadi ada lagi mak-mak yang sudah umur ada juga, tapi bukan menjadi fokus saya, fokus kami adalah memang anak-anak. Kenapa anak-anak sekali lagi bahwa sejak kecil kita tanamkan cinta bumi, cinta taman, bagaimana kita bisa hidup dan ada keseimbangan alam ekosistem ini sehingga lestarilah bumiku. Itu saya akan serukan terus, bahkan tahun ini kita akan punya target 2.000-an orang. Ya, karena kita terus berkembang dan dari 150 meter sekarang sudah 5.000 meter ya berpartner ya. Nanti kita lihat partner ya.
juga banyak teman-teman yang punya hati yang sama menawarinnya, ada hektaran juga. Namun saya sekali lagi, tujuan kami adalah menjadi berkat ya, garam dan terang itu menjadi nyata. Lalu apa yang dapat kita butuhkan lagi sebagai sebagai yang utama-utama aja ya. Kita juga punya kurikulum. Kami punya kurikulum, misalkan kurikulumnya manajemen tanah, ini yang kelas ya, di kelasnya reguler. Kurikulum itu adalah manajemen tanah, lalu manajemen sampah, manajemen rumput, bagaimana kita mengolah segala sesuatu yang ada lingkungan ini menjadi pupuk organik maupun pupuk apa namanya, pupuk-pupuk kering ya. Itu kami ajarkan semua, terus bagaimana kebutuhan tanaman sampai dari semai sampai dia berbuah, bagaimana memaintain sampai berbuah, itu kita ajarkan juga. Sehingga ini untuk kelas dasar ya teman-teman, ini kurikulum ini adalah kelas dasar. Sementara kalau ada yang remaja dan pemuda sudah sampai kepada lulus dasar dan kita kasih sertifikat. Dan kami sengaja sertifikat ini kami menggandeng kementerian supaya aspek legalitasnya kuat. Ya, kurikulum ya. Lalu kita juga punya ruang di luar dan di dalam, outdoor maupun indoor kelas ya. Kita ada, walaupun sederhana ya di sini. Lalu ada juga ada buku panduan. Nah, buku panduan ini saya buat satu panduan ini. Entrepreneurship berbasiskan organic farming. Dan ini contoh panduan yang saya buat sebagai bahan supaya arahnya jelas. Lalu kemudian kita lihat key resource tadi ya, ini sumber-sumber yang kita butuhkan. Lalu lanjut ya, key activities. Jadi untuk mencapai dari 1 sampai 6 tadi itu apa saja. Jadi kegiatan apa sih yang menjadi inti? Nah, harus apa yang harus kita kerjakan? Nah, misalkan tadi alatnya cangkul, apa yang harus kerjakan ya nyangkul. Hal-hal yang harus kita kerjakan ya, buat media komunikasi salah satunya. Menjawab poin 1 sampai 6, yang inti-inti aja. Terus dalam rangka membangun customer, kita kunjungi customer, ngopi bareng misalkan, ngobrol bareng sambil main musik dan sebagainya. Itu membangun emosional sehingga mereka bisa menjadi apa namanya customer yang menjadi pelanggan kita. Nah, lalu ya dalam konteks kunci aktivitas yang di dalam ya, itu pembagian job desk ya. Misalkan siapa bagian media dan lain-lain ya. Itu otomatis karena itu kunci aktivitas yang harus dilakukan. Lanjut, key partnership. Nah, sekarang yang ada di luar kita. Dalam bisnis, kita tetap memerlukan partner yang ada di luar kita, yang bagaimana membuat usaha kita semakin besar. Dan puji Tuhan, saya lakukan ini juga dengan partner beberapa orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, dan punya hati untuk menjadi garam dan terang. Kita bergandeng, saya menggandeng dan dia juga mau menggandeng, dan ada tawaran sampai hektaran ya. Ini adalah satu contoh partnership itu membuat kita punya visi misi tujuan itu, program itu terus berkembang, bukan membuat hancur ya. Nah, di partnership artinya di luar sana yang bisa jadi partner yang potensial. Contoh ya, tadi kalau kami segmentasinya anak-anak, maka contoh yang di kami itu adalah ketua TK, ketua apa namanya, ketua playgroup sekota Cirebon. Saya punya. Nah, ini partner di luar yang menyebabkan program kami jalan. Karena tanpa key partnership kita akan kelabakan ya. Jadi ini pentingnya key partnership. Oke. Lalu ini tinggal satu langkah lagi.
Nah, sekarang kalau kita bicara program 1 sampai 8 tadi, tentu kan diperlukan biaya ya atau budget yang namanya cost structure. Budget untuk apa saja? Misalkan untuk belanja rutin, untuk belanja yang sifatnya insidentil, atau belanja yang sifatnya ada perubahan-perubahan. Pokoknya budget deh, intinya budget. Apa yang kita butuhkan. Tapi juga kita revenue tadi, kita sudah punya gambaran apa yang kita harapkan, keuntungannya dari mana. Tadi adalah tentu ya dalam konteks ini anak-anak, saya jual jasa dan barang, dan untungnya adalah selisih dari biaya operasional, itu adalah keuntungan kita. Nah, dalam konteks cost customer, misalkan selain biaya tetap, biaya yang tidak tetap, penghapusan nilai barang, kami ada indoor, outdoor, ada bahkan dalam waktu dekat kami akan membuat namanya IHC, EHC ya, empower, apa, empowering herbal center. Jadi kami melihat banyak orang masuk di kebun kami itu minta sesuatu atau beli sesuatu dan untuk kesembuhan, untuk kesehatan. Mereka sangat menikmati kebun kita ini. Pak, aku minta keningkir. Buat apa, Mbak? Pak, saya ada penjualan di sini. Pak, aku minta namanya pandan wangi. Untuk apa, Pak? Untuk kesehatan ini. Jadi ternyata semua tanaman yang kita tanam, bahkan semua yang ada di bumi ini sebenarnya punya manfaat. Cuma kita nggak paham keseluruhan. Dan ini sedang saya dalami dalam konteks tahun ini selain kami tetap melakukan yang kemarin namanya Edu Wisata Agro, Edu Wisata Agro, tapi sekarang kita fokus kepada apa namanya Empowering Herbal Center. Memang sengaja tak kasih nama bahasa Inggris supaya ya ini keren-kerenan aja supaya beda. Nah, cost structure ini maksudnya budgeting yang kita perlukan untuk program kita supaya berjalan lancar. Jadi sekali lagi kalau boleh saya katakan dari apa namanya segmen siapa yang calon pembeli atau customer, lalu bagaimana kita melihat value proposisi, lalu channel, customer relationship, revenue stream, atau keuntungan apa yang kita harapkan, sumber-sumber apa yang kita harus punya, key resources, key activities, key partnership, cost structure. Ini kok serius banget ini. Ini serius banget karena ini bisnis ya. Dan puji Tuhan, kami mengalami yang namanya Tuhan mengizinkan kami yang terakhir ini adalah melalui pertanian menjadi berkat ribuan orang. Saya bilang ribuan orang karena kalau kami catat itu 2000 ada. Sudah 2 tahun ini. Jadi yang sifatnya kelas, yang sifatnya langsung training itu 400 anak-anak kemarin itu. Lalu untuk anak yang kelas itu ada sekitar 40 anak. Dan banyak orang yang berkunjung di sini tidak pernah berhenti. Ibu Bapak, mari kita diskusi apa yang Ibu pahami atau nanti mungkin timbul pertanyaan, apakah kita akan partnership dengan marketing? Ya silahkan. Kalau saran saya untuk tahap awal kita dari hulu sampai hilir. Siapa bagian produksi, siapa bagian apa namanya marketing, promo, media, bagi segmentasi pasar itu ada yang bagian tersendiri. Bahkan kami puji Tuhan mendidik anak 16 anak sekarang sudah menghasilkan uang yang lumayan ya dari bayam berhasil dibuat keripik bayam berhasil. Dan nanti tahun ini kita akan membuat namanya markisa, sirup markisa. Dan izinnya dari pemerintah sudah mulai keluar sehingga secara aspek legal kita punya aspek legal untuk bisnis. Terima kasih, Tuhan memberkati, Bu Karita. God bless. Mari kita berdiskusi. Amin. Halo.